meningkatkan pengetahuan bisnis, akses pasar, modal dan kerjasama menjadi hal yang penting bagi pengembangan UMKM di Kabupaten Banjarnegara. Hal ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pelaku UMKM saja, tetapi juga menjadi tanggung jawab pemerintah dalam menguraikan permasalahan yang terjadi. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius agar perkembangan perekonomian di Kabupaten Banjarnegara selaras dengan pencapaian visi dan misi pemerintah daerah serta arah kebijakan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Usaha mikro kecil menengah atau sering kita sebut sebagai UMKM sekarang ini menjadi pilar pengembangan perekonomian suatu wilayah. Di Kabupaten Banjarnegara jumlah pelaku UMKM terdaftar lebih dari 30.000 yang terdiri dari beberapa sektor usaha. Sebagai sebuah pilar pengembangan perekonomian, tentunya UMKM mengambil peran vital di mana menyediakan produk kebutuhan, penyedia lapangan kerja pun sampai dengan meningkatkan pendapatan pemerintah melalui penerimaan gross domestic product. Peran penting yang dimiliki UMKM seringkali belum diimbangi dengan adanya kapasitas yang memadai, mulai dari kualitas sumber daya manusia maupun yang lain. Kualitas SDM ini berkaitan dengan kemampuan sinergitas dengan berbagai lini sektor. Hal ini erat juga kaitannya dengan kemampuan dalam memperoleh akses pasar, memenuhi kualitas standar baik nasional maupun internasional untuk kualitas produk yang dimiliki yang cenderung tidak berkembang. Semua masalah tentunya berpengaruh besar terhadap pendapatan masyarakat, khususnya di Kabupaten Banjarnegara. Menjawab permasalahan tersebut perlu adanya penguatan. Saya, Adi Cahyono, Kepala Disperindakob UKM Kabupaten Banjarnegara sebagai project leader dalam mengimplementasikan proyek perubahan pada Diklat PKN tingkat 2 Angkatan 4 tahun 2024 melaksanakan strategi praktis praktek inkubator bisnis dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro kecil menengah di Kabupaten Banjarnegara. Metode Astrid digunakan dalam menganalisa isu strategis. Diagnosa organisasi menggunakan STAR model yang selanjutnya dianalisa menggunakan SWOT. Strategi marketing dengan menggunakan 1C4P. Direncanakan pelaksanaan dalam 3 tahapan milestone, jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Tim yang terlibat dalam proyek perubahan ini adalah mentor, coach, project leader, dan tim efektif. Implementasi strategi perubahan yang kami lakukan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan pelaku UMKM di Kabupaten Banjarnegara. Tahapan implementasi ini terdiri dari capaian jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang yang telah dilaksanakan dengan penjelasan sebagai berikut. 1. Pembentukan tim efektif. Tim efektif dibentuk melalui proses rapat pembentukan yang langsung kami pimpin sendiri dan hadir sekretaris dinas, para kepala bidang, dan beberapa staf yang merupakan calon tim efektif. Dari rapat pembentukan ini dihasilkan draft keputusan tim efektif yang selanjutnya akan diajukan untuk dapat disahkan yang terdiri dari mentor, coach, leader project, tim administrasi, tim penyusunan SK Bupati, tim IT atau digitalisasi, dan juga tim teknis pendampingan. Kedua, rapat koordinasi dengan stakeholder. Rapat koordinasi dilaksanakan di ruang kerja Bupati Banjarnegara dan dihadiri oleh sekretaris daerah dan pimpinan OPD di lingkungan pemerintah Kabupaten Banjarnegara. Kami laksanakan di tanggal 11 Juni 2024 dan kami menyampaikan gagasan serta memohon izin untuk mendukung pengimplementasian proyek perubahan ini.
Bupati dan para peserta rapat sangat mendukung proyek perubahan yang akan kami implementasikan dan tentunya selaras dengan tujuan pemerintah dalam membangun kesejahteraan dan ekonomi masyarakat. Ketiga, pendataan UMKM. Pendataan UMKM dilaksanakan tanggal 24 Juni 2024 guna melakukan inventarisir data pelaku usaha dan dapat terklasterisasi. Dengan klasterisasi, maka pelaksanaan seleksi bakal calon tenan akan lebih mudah. Pelaksanaan pendataan dilakukan dengan pengisian link Google Form. Google Form yang dikirim pada kelompok-kelompok UKM dan dikirimkan kepada camat-camat agar dapat disebarluaskan. Data yang diperoleh dilakukan untuk menentukan tenan UMKM sebagai pilot project yang akan mengikuti pendampingan di inkubator bisnis. Pada pendataan ini, proyek juga menambah jumlah tenan yang tadinya hanya 5 menjadi 10 UMKM yang siap mengikuti pendampingan pada inkubator bisnis. Keempat, pembentukan pengurus inkubator bisnis. Kami laksanakan tanggal 3 Juli 2024 di Aula Dinas dan pengurus terbentuk melibatkan asisten 2 bidang pembangunan dan perencanaan, kepala Baperlitbang, kepala Disparbud dan juga staf Disperindakop. Para pengurus yang dibentuk selanjutnya membuat komitmen untuk keberlangsungan inkubator bisnis di Kabupaten Banjarnegara. 5. Penyusunan surat keputusan atau SK Bupati Banjarnegara tentang lembaga inkubator bisnis. Penyusunan SK tersebut disusun bersama tim administrasi sebagai tim perumus dan juga konsultasi kepada bagian hukum agar diberikan masukan. Penyusunan dilaksanakan pada 15 Juli 2024, selanjutnya draft disampaikan kepada bagian hukum untuk dikoreksi. SK Bupati tentang lembaga inkubator bisnis dapat ditetapkan pada tanggal 16 Juli 2024. Yang keenam adalah sosialisasi tentang inkubator bisnis. Kegiatan ini dilakukan untuk mengenalkan lembaga inkubator bisnis kepada masyarakat dan juga kepada pelaku usaha. Sosialisasi ini kami lakukan melalui beberapa media baik elektronik, radio maupun podcast. Kami mulai sejak SK terbit tanggal 17 Juli 2024. Ini juga peran serta dari, kalau nggak salah ini rumahnya apa tadi, Omset ya? Rumahnya Omset ya? Dari Cipta Karya Media. Media. Ini teman-teman dari CKS ini juga kemarin kami sambat lah ya bahasanya untuk bisa meluncing lembaga inkubator bisnis itu. Insya Allah bismillah di tahun ini, akhir tahun ini, dan kita bisa memulai di tahun 2025 nanti betul-betul inkubator bisnis itu akan terlaksana. Dan juga kami lakukan secara langsung kepada para pelaku usaha pada saat-saat pertemuan ataupun kegiatan yang kami laksanakan atau kebetulan juga pada kegiatan-kegiatan yang ada pelaku usaha UMKM-nya. Kegiatan ini bertujuan mengenalkan keberadaan, fungsi, dan juga tujuan adanya lembaga inkubator bisnis. Milestone ketujuh adalah membuat kontrak tenan. Pembuatan kontrak tenan dilakukan dengan penandatanganan perjanjian kerjasama. Tahapan ini dilaksanakan pada tanggal 22 Juli dan dalam kontrak tenan tersebut berisi ketentuan-ketentuan yang harus dipenuhi oleh kedua belah pihak, baik para pelaku usaha maupun lembaga inkubator yang hendak melaksanakan inkubasi. Kedelapan, pendampingan terhadap 10 UMKM pilot project yang rencananya targetnya hanyalah 5 UMKM pilot project. Pendampingan dilaksanakan pada minggu ketiga sampai minggu keempat bulan Juli 2024. Pendampingan dilaksanakan oleh pengurus inkubator dengan narasumber yang telah ditentukan untuk mendampingi 10 UMKM yang merupakan tenan hasil kurasi melalui Google Form. Pendampingan untuk UMKM berupa pendampingan legalitas usaha, inovasi produk, kemasan, dan digital marketing. Selain itu pula, pemberian fasilitas bersama Koperasi Pemasaran Cipta Karya Sejahtera untuk ikut memasarkan produknya di gedung Dekra Mazda. Milestone yang ke-9 adalah launching inkubator bisnis. Diawali dengan rapat tim efektif untuk persiapan launching inkubator bisnis. Launching kami laksanakan menyesuaikan dengan jadwal Bupati dan dilaksanakan pada tanggal 28 Juli 2024 bertempat di gedung Dekra Mazda Kabupaten Banjarnegara.
Bersamaan dengan itu juga terdapat kegiatan baru, yaitu pengukuhan pengurus inkubator bisnis dan penyerahan SK oleh Bupati Banjarnegara, di mana dilaksanakan bersamaan dengan puncak peringatan Hari Koperasi ke-77 di Kabupaten Banjarnegara, yang dihadiri lebih dari 3.000 orang dari gerakan koperasi dan masyarakat umum dan dilaksanakan di alun-alun Kabupaten Banjarnegara. Dengan banyaknya audien, momen ini juga digunakan untuk mengenalkan lembaga inkubator dan tenan kepada masyarakat umum. Milestone ke-10 yaitu adalah monitoring dan evaluasi, merupakan milestone terakhir dalam jangka pendek yang sangat berguna untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan yang telah kami lakukan. Selain itu juga mempersiapkan kajian strategis tentang keberlanjutan inkubator bisnis yang disampaikan kepada Bupati Banjarnegara untuk diaplikasikan pada pelaksanaan milestone jangka menengah dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Masrofi, PJ Bupati Banjarnegara, mendukung proyek perubahan strategi praktis praktek inkubator bisnis dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, menengah di Kabupaten Banjarnegara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Andes Indarto MSI, Sekretaris Daerah Kabupaten Banjarnegara, mendukung proyek perubahan strategi praktik inkubator bisnis dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Banjarnegara. Demikian, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari Yaki Jumbaito, staf ahli Bupati Kabupaten Banjarnegara bidang SDM dan Pemasyarakatan sekaligus PLT Dinas Kominfo. Secara totalitas kami merasa gembira terkait dengan proyek perubahan strategi praktis, yakni praktik inkubator bisnis dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Banjarnegara. Kita berharap inovasi ini, strategi ini merupakan salah satu bentuk solusi bagi perkembangan hubungan ekonomi di Kabupaten Banjarnegara. Terima kasih, kami dukung penuh apa yang dilakukan oleh Pak Bujang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Rustono, jabatan Ketua SDI Taman Sirih Banjarnegara, mendukung proyek perubahan strategi praktik inkubator bisnis dalam meningkatkan pendapatan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah di Kabupaten Banjarnegara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada mentor, coach, tim efektif, pengelola lembaga inkubator, dan semua pihak yang terlibat dalam proyek perubahan ini. Bersama membangun bangsa Banjarnegara bermartabat dan sejahtera.